Yang selanjutnya adalah yang ketujuh, melaksanakan tarawih. Nah, ini ibadah tarawih ini jangan diremehkan. Ya, jangan diremehkan. Ini sering kita dapati, ada orang-orang melaksanakan tarawih itu dulu ya, ketika belum terjadi virus corona sekarang ini. Ya, sekarang kita nggak bisa berjamaah di masjid kecuali beberapa tempat yang memang mengadakannya. Ya, tentu dengan cara yang aman sehingga terhindar dari terjangkit virus corona. Nah, kita perhatikan ada orang-orang yang sholat tarawih itu hanya melaksanakan sholat tarawih tanpa witir. Sesungguhnya orang-orang yang seperti begini dia termasuk orang-orang yang rugi. Rugi bukan maksudnya dia akan diancam neraka, bukan. Dia hilang kesempatan untuk mendapatkan keutamaannya. Karena kalau kita buka hadis Rasulullah, dalam hadis Abu Daud dikatakan, barang siapa menunaikan tarawih bersama imam hingga selesai. Ingat, hingga selesai. Berarti melaksanakan juga witir. Ya. Maka dikatakan Rasulullah, dicatat baginya pahala melaksanakan qiyamul lail semalam penuh. Masya Allah. Jadi kalau misalkan kita tarawih dengan imam, kita laksanakan 11 rakaat full bersama imam atau 23 rakaat bersama imam, maka pada malam itu kita dianggap kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melaksanakan sholat semalam penuh. Enggak tidur. Ya, nilainya itu enggak ada tidur. Karena apa? Semalam penuh sejak datang waktu Isya, kemudian kita melaksanakan tarawih, sejak detik itulah kemudian kita dianggap melaksanakan sholat semalam penuh sampai dengan waktu subuh. Nah, maka jangan disia-siakan. Kalau memang ada di antara akhwat di tempatnya masih ada pelaksanaan sholat tarawih, maka tolong selesaikan sampai witir. Ya Ustaz, saya mau qiyamul lail lagi nanti malam, gimana? Itu ikhtilaf ulama. Silakan pilih. Kalau misalkan kita ingin menutup witir tersebut menjadi genap lagi, ya kita melaksanakan 1 rakaat menggenapkan witir yang tadi kita laksanakan bersama imam. Maka kemudian sholat lagi 22 ditutup dengan witir. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, ya sudah laksanakan aja sholat malam. Karena sholat malam itu 22 disebutkan oleh Rasulullah. Laksanakan sholat malam. Dan lebih utama lagi bagi yang sudah menikah. Ini bagi yang sudah menikah. Apa? Kata Rasulullah, laksanakanlah sholat malam bersama pasangan hidupnya. Karena Rasul mengatakan, apabila seorang laki-laki bangun di tengah malam, lalu kemudian dia bangunkan istrinya, pasangan hidupnya, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat atau melaksanakan sholat berduaan secara jamaah, maka Rasul mengatakan dia dicatat sebagai seorang adz-dzakirina wadz-dzakirat, orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesempatan. Ya. Bagi yang belum menikah, sabar. Insya Allah ada waktunya, dan insya Allah kalau sudah punya niat akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan adalah, kita sampai 9 insya Allah, melaksanakan saum Ramadan lalu diikuti saum Syawal, maka seakan-akan melaksanakan saum setahun penuh. Jadi nanti kalau Allah mengizinkan kepada kita menyelesaikan puasa Ramadan, lalu tolong lanjutkan pada hari kedua Syawal, atau mungkin setelah beberapa hari kita merayakan, dilanjutkan dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Berarti kita seakan-akan melaksanakan saum selama setahun penuh. Maka Rasul mengatakan, man shoma ramadhana, barang siapa melaksanakan saum Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, lalu diiringi, disambung dengan apa? Melaksanakan saum 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka dia seakan-akan melaksanakan saum setahun penuh. Yang terakhir, bagi yang memiliki kelebihan harta, tapi sekarang nggak bisa sayangnya. Ya, mudah-mudahan kita
Mohon kepada Allah semoga cepat diangkat virus-virus ini, karena semua itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita doa di Ramadan ini dan setiap doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan lain juga. Minta sama Allah, ya Allah, angkat segera. Angkat segera, angkat segera. Kita ulang-ulangi, tidak jadi masalah. Virus corona, agar kami bisa melaksanakan ketaatan kepadamu lebih baik lagi. Nah, jadi kalau ada kelebihan harta di masa yang akan datang, ataupun mudah-mudahan diangkat sekarang, ada kesempatan, laksanakanlah umroh. Ya. Umroh di bulan Ramadan ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Rasul mengatakan, umratun fi Ramadan, umroh yang dilaksanakan di bulan Ramadan ta'dilu hajj. Jadi nilainya sama dengan melaksanakan haji. Atau dalam hadis lain dikatakan hajjatan ma'i, atau seakan-akan dia seperti haji, melaksanakan haji dengan bersamaku, kata Rasulullah. Nah, ini keutamaannya. Oleh karena itu, sahabat kajian munakahat, ya, para akhwat fillah, mari, masih banyak keutamaan lainnya pada hadis-hadis yang lain tentang Ramadan, tapi tolong, ya, jangan kita sia-siakan waktu yang Allah berikan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang berharap kepada Allah bisa bertemu dengan Ramadan, tetapi ternyata Allah berkehendak dia tidak bertemu dengan Ramadan. Dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, mungkin karena kita banyak dosa, mungkin kita banyak kesalahan, mungkin karena kita perlu meningkatkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah yang kurang sebelumnya. Maka jangan sia-siakan waktu yang ada di Ramadan ini, sangat mahal. Jangan sia-siakan, disibukkan dengan pencuri Ramadan, di antaranya medsos. Hati-hati, ya, dijadwal kalau memang tidak bisa berpisah, dijadwal, cari yang manfaat-manfaat, tapi tetap bagaimanapun jangan sampai kita lalai dengan Al-Quran. Targetkan minimal 1 juz, ya. Nah, sebagai busro, ya, bagi para kajian akhwat, ya, munakahat akhwat ini, insya Allah nanti akan diumumkan di grup, ada spesial hadiah dari saya kepada orang-orang yang bisa melaksanakan tilawatul Quran berapa kali hatam. Nah, nanti kita akan adakan hadiah khusus bagi anggota kajian munakahat akhwat untuk mendapatkan hadiah spesial ini, insyaallah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita saling mendoakan juga, jangan lupa untuk bisa meraih Ramadan yang lebih baik dibandingkan Ramadan yang kita laksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya persilakan sekarang, kalau misalkan ada akhwat yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Bagi siapa yang ingin membantu menjelaskan juga, silakan bisa tulis di komentar, insyaallah. Saya persilakan. Tafadhol. Ya, alhamdulillah ada pertanyaan dari akhwat, ya, izin bertanya. Seperti yang sudah dijelaskan Ustadz tadi, begitu banyak keutamaan bulan Ramadan ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menjaga semangat di Ramadan tahun ini di tengah wabah? Akhwati fillah rahimakumullah, ya, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Satu keutamaan yang Allah berikan ini, itu bisa menjadi penyemangat kita, ya. Kenapa? Karena ada orang-orang lain yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Adapun penyemangat kedua, bahwa selagi kita memang berniat melaksanakan beragam ketaatan di bulan Ramadan seperti Ramadan sebelumnya, yang saat ini tidak bisa kita laksanakan karena kondisi yang ada, maka insya Allah ganjaran kita yang akan kita dapatkan pada Ramadan ini akan sama dengan ganjaran ketika kita tidak dalam kondisi wabah. Contoh, biasanya kita melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, ya, walaupun
walaupun akhwat itu memang lebih utama melaksanakan di rumah, tapi tidak ada larangan untuk melaksanakan di masjid. Maka ketika kita melaksanakan sholat itu, berangkat ke masjid, langkah-langkah kita itu akan menjadi langkah kebaikan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tempat kita melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid akan menjadi saksi nanti di akhirat. Tapi ketika terjadi wabah nggak bisa, maka insya Allah kita dinilai melaksanakan sholat di masjid. Begitu juga taraweh. Ya, setiap kebaikan yang biasa kita laksanakan sebelum wabah itu bisa kita lakukan dengan baik, tapi sekarang tidak bisa kita lakukan karena kondisi yang ada, maka nilainya insya Allah sama ketika kita tidak dalam kondisi terkena wabah. Nah, ini penyemangat ya. Yang kedua, penyemangat yang ketiga, kita gunakan medsos yang ada sekarang ini. Alhamdulillah Allah berikan wasilah ini untuk saling mengingatkan di antara kita, untuk saling memberikan semangat di antara kita. Karena apa? Teman yang baik adalah teman yang ingin dirinya masuk surga dengan teman-teman lainnya. Maka apa? Dia akan semangati teman-temannya yang mungkin ada penurunan dalam ketaatan kepada Allah. Maka akan bangkit temannya. Itu berarti apa? Dia telah memberikan satu kesempatan kepada saudaranya untuk lebih dekat kepada Allah, dan kelak nanti Allah akan mempertemukan kedua orang ini dalam surganya selama dalam ketaatan kepada Allah. Nah, itu mungkin di antara 3 poin yang bisa kita bikin sebagai standar kesemangatan kita untuk menyemangati kita. Ya, oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi lagi sebagaimana saya sampaikan tadi, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga wabah corona ini cepat hilang sehingga kita bisa melaksanakan ya i'tikaf nanti di bulan Ramadan ini, kemudian bisa melaksanakan sholat Idul Fitri, bisa silaturahim dan lain sebagainya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu mungkin jawaban dari saya tentang cara menjaga semangat di Ramadan di tahun ini yang penuh dengan di tengah wabah yang sedang terjadi di tengah-tengah lingkungan kita. Wallahu a'lam bishawab.